Sobat Mustika, kembali bersama saya Uswanto di podcast temanayam.com. Ayam aja aku temani, apalagi kamu mitra Mustika. Love you. Pada kesempatan kali ini di podcast temanayam.com kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, ganteng habis, penuh prestasi, sudah melalang buana di kemitraan wilayah Batang Raya, dan baru kemarin ini dapat penghargaan sebagai production head terbaik. Inilah dia Mas Didi Kurdiono. Halo Mas Didi. Halo, selamat Pak. sore. Selamat sore Pak Us. Gimana kabar hari ini Mas Didi? Baik Pak, tapi hujan-hujan kayak gini agak ngantuk Pak. Oh. Ya. Lagi musim hujan ya. Musim orang sakit juga Pak Us. Iya, Mas Didi Kurdiono, bapaknya berharap bekerja di bank ya ini Mas Didi? Enggak Pak. Jawabannya kok tahu gitu, berkat di TV-TV itu loh. Saya sudah menyiapkan jokes ini loh. Oh iya. Enggak kerja di bank Pak, cuman bisa pinjam bank. Oh iya, karena ada gurunya itu ya. Makanya kur itu kan pinjaman biar bisa pinjam di bank lebih gampang. Didi Kurdi Singono, akhirnya Didi Kurdiono. Tapi harusnya kur BRI atau Mandiri jane Pak. Iya, kur Mandiri. Tapi itu bapak kamu berarti hebat banget sudah memigrasi itu namanya. Baik Mas Didi, jadi podcast ini kita berharap bisa menginspirasi banyak orang gitu ya Mas Didi. Untuk itu kita panggil Mas Didi. Kemarin baru jadi yang terbaik di AP Aneka Antang Lestari ya, production head ya, Iya, jadi Pak. production head terbaik. Alhamdulillah Pak, udah 2 kali Dua kali? Iya. Yang kemarin ke panggung sampai digendong gitu ya. Ya itu segendong sama Mas Riyadi itu kan. Saya lihat itu. TS-nya juga ada kan yang jadi juara, TS bawahannya. Alhamdulillah ada Pak itu Mas Syihab. Mas Syihab. 4 tahun saya rasa Batang selalu ada yang naik Pak TS-nya Pak. Oh kayak gitu. Cuman production head-nya baru 2 kali. Oh. Pamer piye iki? Ya ngomong data Pak, data kan. Jadi kemarin juga digendong sih Mas Syihab-nya itu. Saya lihat itu pas Ya. itu kan saya juga di ruangan itu. Nah itu kan Kenapa yang sampai gendong barang gitu? kita itu kemarin kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman produksi semua, Ya. sama Mas Agil, Ya, sama Mas Ade, Mas Syihab semua. Nanti kalau ada yang naik, Ya. mau saya atau Mas Agil atau siapa atau Mas Gama pun, walaupun Berat gitu, siap gendong. iya, walaupun berat kita siap gendong ke depan, Yes. karena kita tim, jadi kita gendong-gendongan aja gitu Pak. Oh, yes. Itu, Pak. Filosofinya berat ini. Mantap. Oke Mas Didi, kita ingin tanya banyak, bukan tanya banyak ya, ingin menggali ya pencapaian yang luar biasa dari Mas Didi. Kita ingin lebih dekat mengenal Mas Didi. Ini udah dekat ini Pak, kita Ya kan masih ada hal-hal yang di dalam Mas Didi yang belum, yang mungkin orang itu juga pengen kenal, pengen lihat apa sih rahasianya bisa jadi terbaik. Kita mulai dari masuk gabung ke Mustika tahun berapa Mas Didi? masuk Mustika 2015 Pak. 2015. Pas unit Batang baru 1 bulan, saya masuk Mustika. Kandidatnya masih Pak Alesa ya. Ya. Itu sebelum ke Mustika sudah ke kemitraan lain apa Itu dulu fresh graduate di Pak Sentot Tegal. Pak Sentot? RPA itu Ya cuman saya main di main apa itu? Main motornya. boilernya, di boilernya. Ya main-main sama Pak Sentot gitu. Iya. Main apa? Kamu loh main Pak Sentot. Aku pikirannya bukan Pak Sentot. Ya, Pak Sentot kan dulu juga ada boiler gitu Ya, Pak. ada Nah, boiler, terus ya. saya Berapa lama di Pak Sentot? dari 2012. Wah, ya lumayan ya 3 tahun. 2012 ya 3 tahun. Kenapa pindah ke Mustika? Kalau ke Mustika itu dulu yang nawarin itu kayak Mas Dias, Oh, Mas Dias Mas Rama, CP juga itu. Ya. Terus sekarang Pak Burhan. Ya. Cuman Nawari yang, juga. yang meyakinkan saya itu Pak almarhum Pak Yenal. Oh. Itu kan dulu Pak. juga sama saya juga itu. Di mananya Di, samanya? di Pak Sentot itu. Oh, pernah bareng Nah, sama dia Pak dari Zainal?
Dari Cul terus ke Tegal. Oh, berarti sebelum ke Mustika itu dia ke Pak Sentot dulu, ya, Pak Zainal. Pak Sentot dulu, terus Pak Zainal udah masuk ke Mustika, terus biasa. Kalau zaman dulu apa ya, SMS atau apa gitu kan? BBM. BBM masih itu. BBM. Nah, terus Mas di Mustika kayaknya lebih menarik untuk itunya biasa kan, untuk duitnya kan. Ya, kita kan kerja cari duit kan. Iya, paham. Terus pas itu dulu udah mau apa daftar sebelum 2015 itu di Pekalongan. Cuman karena motor saya Vario, Pak. Lah Mas Dias dan teman-teman itu Mega Pro semua kan. Nah, saya udah bawa surat lamaran mau tak titipin Mas Dias, nggak jadi. Lah kenapa nggak jadi? Motorku Vario Yas, orang pantes aku nih. Oh kreditku sakit Yas gitu kan. Terus nggak jadi. Terus berarti belum sempat wawancara yang di Pekalongan itu. Ketemu di Masjid Limpung kan. Saya udah bawa surat lamaran. Yas, yo iki surat lamarannya. Aku jadi melu kowe gitu kan. Terus syaratnya apa meneh Yas? Motornya lanang kabeh bro gitu kan. Wah lah motorku Vario Yas gitu kan. Wah rasido ya terus tak minta lagi. Gak jadi. Terus pas di sini kan terus di Pak Zainal ada Batang Buka terus 2015 itu. Saya kan kenal Pak Burhan juga di kayak Pak di Kalibalik itu loh, kayak Pak almarhum Pak Suyanto itu kan dulu pernah pegang. Lah, tadi kan disentot apa sudah wilayah sini pas tahun itu 2015. Sudah. Itu Pak almarhum Pak Zainuri, Pak Sentot, Pak Jam itu udah alhamdulillah udah almarhum semua ya. Kenalan kamu almarhum semua ya, Bro. Itu kan emang kamu kapan? Jenengan dulu enggak apa-apa, Pak. Saya dulu enggak apa-apa. Itu dari dulu itu kenalnya kan daerah Banyu Putih dulu itu loh. Ya itu kan posisi itu kamu masih kerja di Pak Sentot apa sudah posisi free kok masih sudah kerja. Masih kerja di Pak Sentot. Tapi wilayahnya Batang juga, bukan di Banyu Putih. Wilayah sini. Ya. Pak Yenuri, Pak Suyanto gitu kan. Kan dulu Pak Burhan juga pegang sana, kan punya kandang 2 atau 3 gitu kan, satu-satu kita. Nah, itu kan terus biasa di warung kadang ngobrol ketemu gitu. Oh, itu yang membuat meyakinkan gabung di Mustika. Ya, paling meyakinkan itu almarhum Pak Zainal itu. Almarhum Pak Zainal. Karena Mas di sini lebih menarik gitu kan. Nah, setelah gabung gimana ekspektasinya, sesuai apa enggak? Kalau setelah gabung sih, dulu kan Batang cepat mau tutup juga kayaknya Pak kalau nggak salah Pak. Enggak tutup lah. Dipantau. Ya, unit baru, terus dipantau. Kalau nggak salah itu ada yang ngomong ini mau tutup atau lanjut, kalau produksinya masih jelek kayak gini kemungkinan tutup gitu kan. Lupa saya. Wah ada yang ngomong lah ada. Atasan supaya bawahnya itu semangat gitu. Nah itu kan jenengan udah tahu, saya nggak perlu menjelaskan kan. Itu Pak, terus ekspektasinya pertama kan waduh jelek ya. Jelek. Saya udah aman di Pak Sentot itu kan di Tegal itu udah aman. Sudah 2 digit turun ke 1 digit apa gimana? Belum, 2 digit itu keluar. Kalau 2 digit saya nggak pindah dong Pak. Itu kan terus ya sempat bingung juga kan. Waduh, kok begini? Masih baru kok begini. Kok agak susah juga di Mustika gitu kan. Nah itu tapi kan akhirnya ya alhamdulillah lah di Batang udah agak mendingan. Berarti tahun keberapa mulai merasakan ini sesuai ekspektasi itu di Batang? Mungkin tahun 2017-an mungkin Pak ya. 2 tahun ya. 2 sudah tahunan. Mulai merasakan. Ya. Itu kan udah mulai iki ono duite gitu kan, itu Pak. Sandal juga. Ya. Yang dulu yang wawancara siapa? Pak Danang sama Pak Alesa. Sama Pak Alesa. Saya masih ingat Danang duduk di kursi kayak gini. Pak Alesa di belakang sama kayak gini. Gitu kan. Ini nanti Pak Kanitnya Mas. Iya Pak. Padahal saya mau nimbang ayam juga Pak. Oh saat itu? Iya. Berarti belum keluar dari Sentot masih? Belum. Kan Pak Sentot kan baik. Pas saya mau keluar kan, yaudah kalau itu lebih baik dan dekat sama keluarga nggak masalah. Kan kerjanya juga sudah dekat dengan keluarga di sini. Cuman kan harus ke Tegal juga Pak. Gitu ya. Itu kan baru nikah. Mungkin menikah mungkin setengah tahunan terus masuk ke Mustika. Tuh. Berarti masuk langsung jadi TS gitu ya?
Iya Pak. Iya. Kalau sudah jadi kapok ya luar biasa dong Pak. Berapa tahun itu dari TS sampai ke posisi sekarang kepala saya jadi production head itu tahun 2019 kalau nggak salah. Berarti saya lupa itu 2019 kayaknya. 3 tahun. Ya 2015 saya 2015 ke 19 kan 15 akhir ya 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Tuh. Sudah mengalami masa kepemimpinan siapa aja produksi jadi TS itu? Kepala produksinya siapa aja yang lama? Kalau kepala produksinya dulu Pak Burhan. Pertama Pak Burhan. Terus nambah kepala produksi kan Mas Dwi. Oh ya Mas Dwi. Terus itu sama Mas Dwi. Oh geser ke Mas Dwi. Ya. Terus kepala produksinya 3 kan, ada Abidin itu, Mas Abidin yang sekarang di KSM sekarang itu. Di KSM jadi region head. Nah itu terus Mas Abidin pindah ke KSM, terus saya jadi production head. Ya. Berarti awal ikut Mas Burhan ya produksinya. Cuman berapa bulan gitu kayak Mas Burhan naik jadi kanit, Mas Didik naik jadi kaprot gitu. Enggak. Oh enggak beda. Belum. Oh berarti itu naik dulu. Mas Abidin pernah sama-sama jadi KP juga. Oh. Tuh. Gitu. Pak Burhan itu kan tahun 2000 berapa ya? Saya juga lupa Pak. Jadi kan 2019 atau 2020 gitu kan. Iya, setelah setahun-tahun itulah. Berarti mengalami beberapa kepemimpinan gitu ya dari production head-nya berbeda, kepala unitnya juga. Ya, kepala unitnya juga Pak Alesa, terus ada Pak Lutfi juga sebentar itu kan. Oh iya, sempat pas pergantian itu ya, Pak Lutfi. Itu Pak Lutfi, terus yang terakhir Pak Burhan. Iya, benar-benar. Mau tahu lebih lanjut nggak tentang kisah sukses production head Didi Petiono? Saksikan terus podcast temanayam.com.